Terus gue lihat ada cewek jalan dari arah taman gitu, dari arah taman-taman, dari arah hutan-hutan gitu ke arah jauh kita nyamperin. Jalan, bener-bener jalan kayak orang. Gue nggak tahu itu apa. Terus satu-satu dari mereka itu lama-lama bubar gitu ya, mengurai gitu. Terus gue lihat ternyata mereka lagi ngelilingin pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Oke nih sob, kali ini gue sudah kedatangan seorang narasumber yang memiliki cerita pengalamannya ketika ia sedang menginap di salah satu tempat yang ada di daerah Semarang. Di sebuah villa joglo di kota Semarang, Gilang bersama rekan timnya sedang mengadakan acara roadcast selama 11 hari dan menginap di salah satu villa yang konon katanya terkenal akan kemistisannya. Dan benar saja, tidak hanya Gilang yang merasakan, tetapi rekan timnya juga merasakan banyak kejanggalan ketika menjalani kegiatannya di villa tersebut. Bahkan sampai ada yang berani menampakkan diri di depan mereka. Lalu, mengapa villa tersebut menjadi tempat yang terkenal akan kemistisannya? Dan seberapa menyeramkan pengalaman para kru dari Lentera Malam saat di Semarang? Dan mungkin kalian tahu siapa narasumbernya, langsung aja kita sapa. Selamat malam, Gilang. Malam bang. Apa kabar nih? Baik dong. Anjay. Lang, ini kan cerita ketika lu lagi di Semarang nih, sama tim dari Lonceng Misteri. Ya lagi roadcast. Kemarin kan Boni udah menceritakan. Benar, tapi gue belum sempat cerita ya. Iya, lu belum sempet cerita. Dan beberapa tim dari Lonceng Misteri ini juga sudah menceritakan juga versi yang berbeda. Iya. Nah, nanti bakal ada kelanjutannya nggak sih, Lang? Cerita yang mereka alamin di Semarang ini. Kalau yang Boni kan udah lu diceritain kan. Terus Mas Tian tuh udah cerita juga di channel gue. Iya. Di Lonceng Misteri itu versinya Mas Tian. Nah, kali ini gue mau nyeritain versi gue sendiri lah. Dan nanti di Lonceng ada kayak lagi nggak tahu ya, nggak tahu deh. Mudah-mudahan ada lagi dari Ari, email atau Mbak Rara mungkin ada yang mau cerita lagi, nggak tahu juga nih. soalnya kan mereka memiliki beberapa versi yang nggak sama nih. Beda, sumpah beda-beda versinya. Maksudnya pengalamannya itu beda tapi sinkron ternyata. Iya. Kalau mau kita runutin itu kejadiannya berkesinambungan. Iya benar-benar. Dan masih POV-nya itu tanda tanya. Iya. Siapakah nenek-nenek ini? Iya, mbah-mbah. Iya, itu dia. Mbah-mbah. Dan kaitannya dengan sosok pocong nih yang terekam di kamera. Ya, Maksudnya dari mbah-mbah sama pocong, apa nih terkaitannya nih? Bener, masih Ya nggak kan? tahu kita. Yang mbah-mbah ini ngejaga, yang si pocong ini neror. Iya. Nah, mungkin kalau misalnya kalian penasaran, kalian tungguin aja nih cerita kelanjutannya di Lonceng Misteri. Nah, Lang, lu kan banyak banget nih cerita di beberapa channel nih. Sebanyak itu cerita lu. Sebenarnya nggak banyak bang, kalau lo mau runutin mah dari awal ya gue cerita yang apa sih, yang kosan kan, Iya. terus rumah Nyai, terus yang gue ada rumah sakit, nggak banyak lah itu mah. Dan paling kalau misalnya lu cerita ya itu juga. Itu juga, gue tuh banyak cerita tapi cerita gue itu aja gitu loh. Terus cerita di studio gue, ya itu semuanya ngalamin. Terus Iya, bener. bukan gue doang. Maksudnya mau dibilang bohong ya semua, tanya aja yang lain. Nah, Gua, itu dia. sampai ada yang masuk CCTV juga kan waktu itu. Dan itu gue jadi pertanyaan. Dan gue tuh orang yang mungkin gue orang paling excited kalau ada kejadian horor. Jadi apapun itu kalau bisa gue rekam. Nggak takut? Enggak. Jadi takut pertamanya dulu. Pertamanya tuh gue pasti takut, kaget. Tapi udahnya tuh gue kayak, wah anjir nih ada ini nih, buru-buru. Penasaran ya? Kalau teman-teman gue yang temenan sama gue di Instagram itu beberapa, gue tuh setiap ada kejadian horor pasti gue rekam, dan mereka pun udah tahu gitu. Gue orangnya suka berani gitu loh buat ngerekam. Karena beberapa ada kejadian horor yang gue rekam terus gue taruh di story waktu itu. Pernah dari 2018 bahkan sebelum gue nge-YouTube. Gue udah suka kayak gitu, nih ada ini nih. Iya. Itu bener-bener kelihatan di video. Termasuk di beberapa cerita gue pun kalau emang ada rekamannya, ada dokumentasinya, gue selalu pengen ya udah nih buktinya gitu. Iya, benar-benar. Biar maksudnya jelas ya. Iya. Oke, tuh ingat
jangan asal nuduh ya. Oke lah, mungkin ditahan dulu nih. Nah, buat kalian semua nih yang penasaran sama cerita Gilang seserem apa, kalian tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga jangan lupa di subscribe, like, dan diklik tombol hype-nya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari obrolan tengah malam. Dan buat kalian juga yang ingin menjadi narasumber di obrolan tengah malam, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini nih. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Gilang, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam, kita mulai. Awal gua ke Semarang itu ya, jadi kan memang dari pertama banget Lonceng Misteri berdiri ini kan gua memang sudah berencana bang, kalau Lonceng Misteri ini nggak bisa diem aja nih di studio atau di Bekasi aja. Oke. Harus kita gerak lah, harus kita yang nyari juga lah kadang. Jadi awal itu Roadcast ini sebenarnya bukan yang pertama. Yang ke Semarang ini kita udah sebelumnya ke Cirebon pernah, terus ke yang kedua tuh ke Bandung, terus ketiga ke Malang. Oke. Jadi Semarang ini adalah Roadcast keempat Lonceng Misteri. Oh, keempat. Keempat nih sebenarnya. Oke. Dan FYI nih bang, gua itu kalau nyari tempat Roadcast ya, dari yang pas banget Roadcast kedua tuh kalau nggak salah di Bandung, gua udah nyari memang pengennya nyarinya yang bener-bener punya sesuatu lah, punya something yang big nih tempat. Energinya. Jadi gue picky banget kalau buat masalah tempat Roadcast dari zaman Roadcast kedua. Kenapa? Karena gue percaya, yang gue percaya sama yang Mas Tian percaya juga, setiap tempat itu kan punya energi ya. Kayak barang aja lah. Suatu barang punya energi ya, punya energi sendiri. Apalagi tempat gitu, punya sejarahnya, punya historinya, orang yang pernah kesana siapa aja, kayak gitu-gitu loh. Itu kan bakal ngaruh ke apa yang kita lakukan nanti di sana. Apalagi kita mau melakukan sesuatu yang memang beda nih dari orang lain. Ke orang lain mungkin datang sana ya cuman buat nginep, cuman buat berkunjung, kita kan buat kerja. Dan yang mana kita kerjanya ngelakuin syuting horor, podcast horor ya kan. Kita ngundang orang dengan berbagai ceritanya mereka, datang ke suatu tempat itu, dan tempat itu pun udah punya sejarahnya sendiri. Nah di situ kan gue ngebayangin, wah gila bakal menarik nih, ya kan, benturan energinya itu. Dan yap bener aja, di setiap gue broadcast itu gue beberapa kali dapat cerita yang memang juar gitu. Bagus banget ceritanya. Dan yang kecuali yang Malang ya, yang Malang gue emang Roadcast kayak tempatnya, buat tempat ya, bukan narsumnya. Tapi bisa dibilang terbaik gak sih? Malang itu terbaik, cuman tempatnya enggak banget. Lokasi tempatnya. Karena kita kehabisan villa. Kita kehabisan tempat. Jadi waktu di Malang itu high season, Desember, tahun baru, liburan. Itu gue udah nyari dari bulan Oktober, nggak dapet buat Desember. Makanya gue habis dari Malang, gue ganti rencana, gue nggak mau lagi Roadcast akhir tahun. Gue ganti langsung ke awal tahun. Nah, seterusnya pun begitu nanti. Jadi yang di Semarang ini keempat. Terus ya itu backstory dari Roadcast Lonceng Misteri sendiri ya. Terus pas yang rencana ke Semarang ini, gue udah rencanain dari jauh-jauh hari. Gue survei dulu sama Mas Tian ke sana berdua aja nih, nggak sama tim. Gue berdua ke sana sama Mas Tian, kita berangkat itu bulan, kalau nggak salah bulan November. Sedangkan kita rencana Roadcast itu awal-awal Februari atau akhir Januari, gue lupa, sekitar segitulah. Gue berangkat sama Mas Tian ke sana nyari-nyari tempat. Sebelum berangkat tuh gue udah ngelis tempat-tempat yang mau gue survei. Ya dong, kita penuh perencanaan dong ya kan. Dari tempat ini, tempat 1, tempat 2, tempat 3. Dan itu notabene-nya resort yang gue datengin. Notabene-nya resort. Memang ada 1-2 tempat yang memang satu rumah tok gitu, satu villa tok yang gue datengin. Ada beberapa tapi kebanyakan resort. Dan yang gue list itu tempatnya adalah tempat rumah-rumah adat. Nyarinya di mana? Nyarinya di internet. Waktu itu dari aplikasi-aplikasi. Terus gue list satu-satu alamatnya segala macam, Google Map-nya. Jadi kita udah rencana nih tempat 1 ke sini, kedua ke sini, ketiga ke sini, kita nggak muter-muter lagi jadinya, udah terencana semua.
waktu gue survei itu cuma 2 hari. Oke. Jadi gue cuma punya 2 hari buat survei dan itu harus selesai 2 hari itu mau nggak mau. Nah, tempat pertama, tempat kedua udah kita nyari-nyari sampailah di mana tempat terakhir waktu itu bener-bener udah siang kalau nggak salah. Itu hari kedua siang. Gue datang ke sebuah resort yang dimana resort itu adalah rumah-rumah adat Joglo. Yes, di Semarang. Terus gue datang ke sana, disambut sama penjaganya baik, penjaganya semuanya, dan tempatnya juga gue bilang, wah gila, ini keren banget nih, natural banget, maksudnya, wah gila, vintage banget, klasik banget buat, ini keren nih tempat nih. Karena kita sebelumnya itu datang ke resort rumah adat juga, tapi yang udah modern bang, yang udah, yang serba udah modern, jadi rumah adat itu Joglonya itu yang udah dicat ulang, yang udah di semua fasilitas ada, terus ya udah nggak seru lagi lah menurut gua. Dan pas gua datang ke situ, yang tempat gua yang gue pilih ini keren menurut gua. Terus kita datang ke sana, diantar ke beberapa rumah Joglonya itu. Di sana kalau nggak salah tuh ada belasan rumah Joglo. Kalau gua nggak salah hitung ya. Tapi gua waktu itu dikasih surveinya itu ke 7 apa 6 rumah gitu. Cuman 7 apa 6 rumah gitu yang gua buat survei. Jadi ada beberapa rumah Joglo yang nggak gua datengin. Mungkin memang kan nggak semua rumah Joglo bisa muat banyak gitu. Ada rumah Joglo yang kecil-kecil, jadi nggak dikasih sama si abangnya. Terus setiap rumah Joglo yang gua datengin, yang gua survei itu, gua videoin pasti gua videoin buat dokumentasi. Terus buat kayak ngecek nih kalau shootnya di sini bagus nggak, jadinya kayak gimana, ya kan. Selesai semua, gue curiga satu, ada rumah Joglo di belakang tempat yang bakal gue pilih itu rumahnya gede juga, rumah Joglonya, dan dia ngejorok agak ke bawah gitu. Itu nggak dikasih survei. Padahal kalau menurut gue itu bisa kita survei. Gue nanya ke abangnya, ke masnya, mas itu rumah yang di belakang yang dekat kolam renang kenapa kita nggak bisa survei ke sana? Oh ya itu udah lagi dikosongkan kata dia. Jadi lagi nggak disewakan, lagi nggak dijual. Mungkin nanti baru bisa disewakan lagi. Oh ya udah, gue udah curiga di situ sebenarnya. Jadi tempatnya itu bener-bener rumahnya itu di belakang rumah yang bakal kita sewa. Terus oh ya udahlah, gue mikirnya memang nggak disewain. Selesailah kita survei. Waktu itu gue nunggu di parkiran dulu. Mas Tian waktu itu lagi teleponan sama siapa gue nggak ngerti. Jadi gue nungguin dia, gue nungguin di mobil, Mas Tian di luar teleponan. Nah sambil gue bingung, gue udah milih-milih ya. Maksudnya gue udah waktunya gue final nih untuk memutuskan gue bakal milih yang mana. Karena udah selesai semua kita survei. Dari yang tempat-tempat lain pun, di lokasi-lokasi lain gue udah selesai semua. Gue lihat satu-satu videonya. Dan sampailah di tempat yang itu, rumah Joglo yang gue pilih itu. Gue nemu satu video yang menurut gue menarik nih. Yang dimana itu videonya ada sosok, ada penampakannya. Penampakan? Yes, di video itu ada penampakan dan hanya di video itu aja. Kan gue nggak cuman video dong, pasti ada foto juga dong. Oke, lu datang ke lokasi, lu foto dan video, iya. Jadi di bagian pas gue lihat di foto itu nggak ada sosok itu, tapi pas di video ada. Nah. Jelas dan akhirnya gue sama Mas Tian, oh yaudah nih mas, di sini aja nih mas, kata gue. Kenapa emang? Nih lo lihat, kata gue, ada ini nih mas. Mas Tian sampai kaget, anjir kok bisa siang-siang, gila ya kan? Berarti kita disuruh di sini, gue gituin. Siang-siang ya? Iya, berarti kita disuruh di sini mas. Udah fix, pilih ini aja. Feeling gue juga ke sini. Kita lagi kebingungan, di tengah kita berdua lagi kebingungan, kayak ada petunjuk lah dari mereka. Udah sini aja ya. Kayak gitu lah ya kan. Udah sini aja daripada lo bingung, syuting sini aja. Mungkin kata mereka gitu ya. Ya udah, akhirnya gue pilih itu, gue ketemu sama ownernya langsung. Kebetulan lagi ada ownernya tuh datang. Terus gue ngobrol sama ownernya rada kaget kan. Buat apa? Buat syuting apa? Syuting horor. Dia agak ketakutan tuh. Ya kan tempat sewa, tempat usaha, penginapan pakai syuting horor. Kita jelasin tapi, oh enggak kok Bu, ini syuting podcast doang, enggak yang
kayak di film-film yang sampai gerabak gerubuk, enggak. Ini tenang, bakal tenang banget di dalam ruangan aja, kita nggak kemana-mana, gue gituin terus. Nah makanya di video ini juga sekarang gue nggak mau nyepil nama resortnya di mana, dan gue nggak mau menyudutkan resort ini tuh sebenarnya angker, enggak. Iya benar. Resort ini tuh enak banget karena kalau lu punya jiwa-jiwa yang nasionalis yang emang suka sejarah, lu cocok banget di sini. Dan gue ngerasa udah nyaman banget di sini. Bahkan gue pengen balik lagi ke sana kalau ada kesempatan. Udah punya feel ya. Iya udah, gue nge-feel banget di sana. Dan ya cerita horor yang dialamin anak-anak di sana sama nih yang bakal gue ceritain, itu cuma cerita horor kita aja. Iya, Mungkin karena kita kan ngelakuin syuting horor dong. Ya kalau lu cuma nginep doang nggak mungkin lu dapet horor. Menurut gue ya. Tapi kalau emang karena lu syuting horor di situ ya wajar aja lu ngalamin horor kan. Dan akhirnya deal sama ownernya waktu itu. Terus selesai semua, gue balik lagi ke Bekasi. Februari tibalah waktunya kita berangkat roadcast. Sumpah ya, dari awal gue survei nih ke anak-anak, gue tekanin sama anak-anak. Ini kita roadcast, beneran roadcast ya, maksudnya bukan buat main-main, bukan buat liburan. Liburan boleh, tapi selesai roadcast itu serah lu mau kemana kata gue. Tapi intinya kita nginep di salah satu tempat yang memang ini buat roadcast aja. Jadi waktunya itu memang udah deal buat syuting doang. Setelah syuting terserah mau kemana lu, liburan pindah tempat. Dan gue nggak ngasih tahu di mana tempatnya sama anak-anak. Lu ngasih tahu videonya? Kagak, nggak gue kasih tahu juga. Kenapa? Nanti takutnya mereka udah mikirnya macam-macam. Mereka nggak fokus buat kerja. Maksudnya mereka nggak, udah kemana-mana lah pikirannya. Terus ya udah sampailah gue berangkat kan ke Semarang. Sesampainya gue di Semarang, deket sama tempatnya, deket sama joglonya itu, kita makan dulu nih rame-rame, makan siang. Terus tempat makan akhirnya gue sepil lah. Baru di situ gue kasih tahu sama anak-anak, jadi kita bakal nginep di tempat ini loh tempatnya. Gue kasih lihat fotonya semua. Responnya gimana? Terus pada bengong, anjir lu serius, apalagi Mbak Rara kan, gila lu cu kayak gini lu parah lu tadi. Terus itu baru lihat fotonya doang ya. Maksudnya baru lihat tempatnya nih. Gila kasurnya begini lagi, kelambu ya bagian cewek-cewek. Dan lu bayangin kelambunya itu bukan kelambu yang zaman sekarang, bukan. Kelambu zaman sekarang kan udah ada udah kotak kan. Kelambunya itu bener-bener kelambu yang dari tengah, kayak dress cewek yang dari tengah. Jadi kayak kain diginiin ya? Yes, kayak kain digantung dari tengah gitu. Kelambunya itu kelambu begitu. Jadi bener-bener old school banget, anjir. Gue bilang, ini keren ya Ju, tempatnya. Lu gila lu, udah pada ngamuk anak-anak kan. Wah parah nih anjir. Apalagi Boni kan udah bengong. Terus belum gue kasih lihat itu videonya. Barulah gue spill. Terus di sana juga gue pernah nih pas kemarin survei ada satu penampakan, gue kasih lah sama anak-anak. Video apaan pada penasaran, gue kasih. Tambah geter tuh anak-anak kayak kan. Nih, anjir langsung pada pusing. Mana mereka mau nyampe kan ya, bentar lagi. Paling sekitar 100 meter kan nyampe itu. Ya udah gue sengaja emang biar pas datang tuh langsung pada wah anjir kebayang gitu. Jadi sengaja gue spill di situ. Gue gak mau nge-spill pas lagi di Bekasi. Takutnya udah ngedown duluan ya? Iya. Akhirnya gue bikin down di situ. Di tempatnya langsung. Sampailah kita di joglonya. Oke, kita naruh barang. Terus sebenarnya banyak nih barang-barang yang kita bawa, kan kita angkutin satu-satu. Terus selesai kita naruh barang sampai di barang terakhir. Tuh gue datang masuk ke rumah. Ya dalam hati gue permisi, dalam hati gue ya kan. Gue nggak tahu anak-anak permisi apa enggak. Tapi dalam hati gue pribadi gue bilang permisi. Numpang nyari nafkah di sini, kata gue, numpang syuting. Semoga yang ada di sini berkenan ya. Kata gue dalam hati aja ya kan. Terus pintu masuknya itu kan di samping. Dan itu ruangan ngeplong persegi panjang begitu, di ujungnya itu WC. Dan sebelum WC itu ada kamar yang ditidurin Mas Tian, kamar kedua. Dari ujung kamar Mas Tian itu ke arah WC itu ada mbombo, ada mbah-mbah pakai baju adat gitu ya. Ya gue pikir itu ini ya mbah yang jaganya, karena ada masnya juga gitu ya, lagi beres-beresin di dapur bantuin.
Terus si mbahnya itu ngeliat ke gua doang, nggak ngeliat ke yang lain, ngeliat ke gua, dan dia ngangguk gini. Terus kata gua, "Bah," kata gua. Mbahnya ke WC, oh ya udah. Terus gua nggak inget lagi sama mbah-mbahnya itu. Udah, gua nggak inget lagi. Gua mikirnya, oh ya udah yang bersih-bersih WC gitu. Dan kita setting semuanya peralatan. Gue ngeset di situ. Jadi syuting di Semarang itu, di rumah Joglo itu, bener-bener gue yang ngatur semuanya. Gue maunya begini, ini ditaruh di sini, terus kamera gue maunya dari sini, itu gue semua yang ngatur. Jadi gue pengennya dapetnya yang bagus banget. Gue nggak mau setengah-setengah. Gue pikirin dulu, ada tuh setengah jam gue mikirin, gue ngetes di sini bagus nggak ya, di sini angle-nya bagus nggak ya. Terus emang sebelumnya kita pas survei pun udah ada rencana, tapi pas ternyata kita bawa pakai kamera ini kan beda lensanya kan, sama kamera HP. Ternyata dari sini bagusnya dari sini, oh ya udah dapet akhirnya. Sampai beberapa barang ada yang kita geser, termasuk lemari. Kalau lo lihat di syuting yang di Semarang, edisi Semarang itu ada lemari di belakang narsum. Oh iya. Ya, yang kuno banget itu. Iya, lemari itu lumayan gede. Berat banget itu, dari kayu, gue nggak tahu kayu apaan. Berat, kita ngangkut. Gue berdua nggak kuat. Kita ngangkut berempat itu. Maksudnya buat digeser doang? Iya, berat banget, berempat itu gue ngangkut. Nggak bisa digeser, berat banget. Berat banget itu, kayu buta itu. Nggak tahu, tebel banget, gila. Dan di setiap barangnya itu ada barang-barang di sana ya, kayak patung, terus kayak lemari, terus kayak bahkan joglonya itu sendiri itu ada label tahun pembuatannya. Sainsnya. Iya, sains berapa nih barang, terus kayak piring sains berapa, wow gokil tuh. Iya kan, keren kan. Terus lemari itu gue lihat juga udah dari tahun berapa gitu, udah tua. Dan joglo itu sendiri pun udah dari 1903 kalau nggak salah, 19 berapa gitu. Ada joglo yang paling tua juga di sana, tapi nggak kita sewa, itu dari 1855. Tapi kita nyewanya yang 19 berapa gitu. Nah, barang-barangnya dilabelin tahun semua, termasuk lemari itu juga. Kita gotong, buset berat banget, nggak kuat gua. Berempat waktu itu kita gotong, cowok-cowok. Terus akhirnya dapet di situ angelnya. Selesai kita ngeset semua, istirahat, udah sore, renang. Renang, kita rame-rame renang, karena di belakang Joglo kita tuh bener-bener kolam renang. Terus pas gue lagi renang, kan renang sampai di ujung, gue gini dong, dari air, berangkat dari air gitu, terus ya mata gue kucek-kucek, terus gue lihat mbah yang pertama nyambut gue itu. Oh, yang di dalam ya, ini? Yang pakai baju adat gitu, yang pakai baju kain jarik gitu, dia jalan ke arah belakang. Jadi di belakang Joglo itu ada jalan gitu, ada lorong ke belakang. Itu kalau yang lo diceritain Boni, yang ada WC itu. Oh iya? Yang ada WC, ternyata itu WC gitu, kayak rumah tapi ternyata itu WC. Nah, jalan ke situ. Sebelahnya WC yang dibilang Boni itu, rumah Joglo yang gue bilang nggak kita survein, padahal itu bisa kita survei. Oke, yang dilarang ya? Yang dilarang itu, maksudnya nggak boleh kita ke sana. Iya. Jadi nggak bisa ke sana nih mas, karena masih ditutup. Mbah-mbahnya itu jalan ke sana, gue lihat. Terus gue lihat, terus ya udah, gue nggak mikir macam-macam dong. Tapi nanti ternyata ada nih ceritanya, nyambung sama relate sama ceritanya si Email. Ada. Terus selesai renang, satu-satu balik ke villa. Termasuk gua, pas balik ke villa, gue lihat semua, gue cek barang satu-satu, oke masih aman. Dan ada satu yang aneh nih bang, lemari yang digeser? Lemari yang gue geser buat syuting. Nah, pas gue lihat, kok nih lemari, gue perhatiin ya, gue sambil ngerokok kan, gue pantengin, kok kayak berubah ya? Maksudnya posisinya harusnya nggak di sini nih. Tadi kita ngeset nggak di sini. Akhirnya gue coba deh nyalain kamera, kata gue sama anak-anak. Coba deh nyalain kamera deh. Pas gue lihat di kamera, bener aja kegeser bang. Anjir, siapa yang geser? Kan itu berat banget anjir. Gue berdua aja nggak kuat ngangkat. Dan kita cowok-cowok renang, maksudnya udah kita set sebegitunya buat syuting, buat besok tinggal pakai, ngapain digeser gitu? Iya. Itu kegeser.
bener-bener kegeser. Jadi yang harusnya full masuk frame, ini kegeser setengah doang masuk frame. Seakan-akan dia nggak mau kelihatan di kamera full masuk. Ya anak-anak mikirnya, oh ini kali ini tadi gesernya nggak bener sih. Dalam hati gue, nggak mungkin. Kan tadi gue yang ngecek kamera, anak-anak ngegeser. Kata gue udah oke gitu. Gue yang tahu dong letaknya di mana yang bener. Anjir kok geser ya? Ya udahlah, gue nggak mau bikin anak-anak tambah takut. Karena anak-anak tuh hari pertama datang ke situ tuh udah pada parno juga. Gara-gara lihat yang video dari gue itu. Terus setelah dibalikin lagi, nggak lama TV. Kita lagi makan, kalau nggak salah mau maghrib. Kita lagi mau makan malam. TV tiba-tiba nyala sendiri. Nyala sendiri? Yes, TV. Di situ ada TV sekitar 32 inch, nggak gede. TV-nya TV tua gitu. TV udah tua tapi pakai stop box gitu ya kalau nggak salah. Jadi bisa dipakai buat nonton TV. Emang bukan smart TV, TV tua gitu tapi masih berfungsi ternyata. Nyala sendiri. Dan anehnya pas nyala itu tiba-tiba setelin berita kayak berita kriminal, kematian, terus kayak ada nih di daerah Jawa Barat ada pelaku gini dan korban tidak ketemu. Terus gitu lagi beritanya, berita kriminal. Woi, matiin ke TV, apa sih ini berisik, kata gua. Lagi makan juga anak-anak lagi ngobrol-ngobrol, udah dimatiin tuh waktu itu sama Ari. Maghrib TV, mana pas kesetel kencang banget suaranya kan. Gua suruh matiin. Udah tuh malam itu kita tidur. Malam pertama. Malam itu kita tidur aman-aman aja, nggak terjadi apa-apa karena mungkin capek ya, anak-anak juga, gue juga capek kan, gue sama Mastian nyetir ya, kita bawa 2 mobil di situ kan waktu itu. Mastian bawa mobil, gue bawa mobil, terus capean, udah pagi-pagi bangun, kita sarapan itu disediain di sana, memang dapat makannya semua, disediain di restonya. Terus pas kita makan, anak-anak nih cerita lah. Ternyata anak-anak ini dapat mimpi, termasuk gua pun dapat mimpi. Jadi kita kompakan dimimpiin hal yang aneh-aneh, tapi mimpinya berbeda. Kayak gimana contohnya? Contohnya nih kayak Mbak Rara. Mbak Rara itu dia dimimpiin pocong. Jadi kata dia, ini gue singkat aja ya. Jadi kata dia, karena bukan cerita gua kan. Jadi kata dia, dia tuh lagi di kamar, dia di depan kamarnya itu ada 3 pocong, terus 3 pocong ini bilang, kamu pilih yang mana gitu. Kamu pilih aku apa dia gitu, kayak jadi kayak lagu ya, kayak seleksi pocong nih. Iya, kayak seleksi pocong. Terus 3 pocong, katanya pocong itu yang satu bersih, yang satu agak dekil, yang satu hitam. Kamu pilih yang mana nih? Jadi dia mimpi seleksi pocong, anjir. Pocong mana yang bagus nih, yang boleh masuk. Banget tuh. Terus kata Mbak Rara, enggak mau semuanya, kata Mbak Rara gitu kan. Di mimpinya Mbak Rara gitu. Nah, email itu dimimpiin dia lagi di pangkuan mbah-mbah. Pangkuan? Iya, sambil lilus. Jadi dia lagi tidur, dia kebangun, tiba-tiba dia lihat di atas kepalanya dia ada mbah-mbah lagi ngelus-ngelus kepalanya dia, dan itu katanya berasa banget. Tangannya itu ngelus-ngelus kepalanya dia. Terus mbah-mbahnya ini bilang, "Duh, pokoknya pakai bahasa Jawa yang intinya baik-baik ya di sini," katanya. Dilus email, tapi berasa banget tangannya. Terus si email tuh di mimpi katanya pertama kali dia bisa nyium bau. Jadi bau ada aroma tersendiri lah, khas kayak wangi sesuatu yang dia nggak tahu ini wangi apa. Dan dia masih ingat katanya wangi dari si mbah-mbah ini. Terus gue nanya ke email, mbah-mbahnya gimana? Kata dia pakai baju biasa, kayak baju seragam penjaga joglo ini, tapi bukan seragam yang sekarang, kayak baju-baju adat gitu. Terus pakai kain jarik, warna apa, kata gue, bajunya warna abu-abu, kata dia. Kok sama sama yang gue lihat. Mbah-mbahnya pakai kayak kebaya abu-abu gitu, kata dia. Kok sama sama yang gue lihat. Terus tapi gue nggak bilang sama email karena dia penakut banget orangnya. Email sama Mbak Rara penakut banget, gue nggak mau bilang, gue nggak mau bikin tambah mereka takut lah, bikin mereka tuh tambah takut nanti kalau gue bilang yang enggak. Terus ya gue bilang, tapi gue juga mimpi, gue gituin. Lu mimpi apa coba, kata Mbak Rara? Iya, gue mimpi
gue mimpi lagi di rumah itu, di rumah yang sama. Tapi gue lagi di depan, di halamannya. Jadi rumahnya itu kotak persegi panjang seperti yang gue bilang tadi. Terus halamannya itu balkonnya juga memanjang gitu, mengelilingin rumahnya, letter L. Terus gue di depan balkonnya itu duduk sambil senderan ngeliat ke dalam joglonya. Dan gue dikelilingin sama kayak cowok-cowok kulit hitam. Gue inget kulit warna sawo khas orang-orang kita lah, orang-orang hitam gitu, orang-orang sawo gitu. Terus yang anehnya kupingnya mereka caping-caping. Kupingnya kayak kuping-kuping elf gitu loh. Nah itu yang gue inget. Terus mereka cuma pakai celana, nggak ada yang pakai baju. Tapi mukanya beda-beda. Mukanya nggak ada yang sama mereka. Terus mereka ada yang lagi duduk, ada yang lagi ngerokok, terus ada yang lagi di samping gue, ada yang jongkok samping gue begini. Terus di dalam ada beberapa juga, mereka lagi ngelilingin sesuatu. Gue nggak tahu itu apa. Terus satu-satu dari mereka itu lama-lama bubar gitu ya, mengurai gitu. Terus gue lihat ternyata mereka lagi ngelilingin pocong. Ada satu pocong yang lagi tidur di tengah-tengah. Mereka tuh ngelilingin itu tadi. Yes, masih ada bunga-bunganya. Gue lihat jadi kayak orang yang baru meninggal. Oke. Mereka tuh rame-rame ngeliat ke sana, tapi satu-satu pada berpergian. Sampai akhir gue ngeliat pocong itu lagi tidur. Tapi kayak bukan pocong ya, kayak jenazah aja, kayak baru dikapanin. Yang gue lihat. Terus gue kebangun, gue inget banget karena salah satu dari si mas-mas ini nepok pundak gue sambil ngeliat ke gue. Tapi ya gue sampai sekarang masih inget tatapan matanya gitu. Dan ternyata matanya itu beda sama mata kita. Mata itu kayak celong, kayak pakai softline gitu loh. Kayak bulatnya itu beda. Terus kayak ngeliat ke gue, terus ngeliat nepok gue, terus kayak ngeliatin ke gue kebangun langsung. Di situ ternyata mimpi kita beda-beda. Ada Mas Tian juga mimpi apa, terus si Boni mimpi apa, beda-beda. Gue lupa. Oke, kita semua dimimpiin. Sampai Ari pun orang paling lempeng dimimpiin, lu bayangin. Ari itu orang paling lempeng dia. Gue nggak tahu, lupa deh mimpi apa deh. Pokoknya dimimpiin juga si Ari. Terus oke, selesai tuh sarapan, syuting semua. Hari pertama syuting. Dia ini dari kedua ya. Ini jadi langsung udah mulai syuting hari kedua dan aman-aman aja semua. Syuting selesai sampai malam kita istirahat. Jadi dari malam pertama tuh anak-anak tidurnya tuh yang cewek, kamar cewek. Si Bara Rama Email tuh di kamar yang pertama. Gua rame-rame di kamar yang kedua. Di kamar yang sama Mas Tian sama Arya Boni. Gue di situ. Terus tengah malam jam berapa gue lupa, pokoknya gue kebangun karena gue dengar suara pintu kayak pintu buka tutup. Ini pintu utama? Nggak tahu, pokoknya dari luar itu kedengeran suara pintu buka tutup kayu. Gini loh, bangunan joglo ini kan bang kayu semua. Sampai semua pintu pun kayu. Mustahil ada barang di situ tuh yang bukan kayu gitu. Sampai lantai pun kayu gitu kalau nggak salah ya. Di pinggir-pinggirnya itu cuman di tengahnya doang dia pakai ubin. Pokoknya gue dengar suara benturan kayu. Kayak pintu dibanting-banting. Ini siapa yang mainin pintu? Apakah pintu WC? Ya kan? Terus gue cek dong, karena kan gue orang penasaran. Gue cek siapa nih, maksudnya berisik anjir, gue lagi tidur, lu gangguin aja. Gue keluar kamar, terus gue inget pintu di rumah joglo ini mostly pintu geser. Nggak ada pintu yang buka tutup. Nggak ada, pintu geser semua. Jadi gesernya pun perlu effort. Pintu gesernya tuh nggak ada roda, jadi kita biasa bener geser manual, harus pakai tenaga gitu. Ya? Harus pakai tenaga dikit lah. Dan itu suara pintu dari mana? Gue lihat pintu WC yang aman aja. Kamar gue aman, kamar cewek aman nggak? Terus ini suaranya kenceng dari mana? Posisi gue itu bener-bener di belakang lemari. Jadi pas syuting, jadi set syutingnya itu lemari, belakang itu kamar gue, kamar cowok. Nah pas gue jalan ke depan dikit, ternyata pintu lemari ngeblak. Kebuka. Nah itu ya bang ya. Pintunya pun tebal banget. Maksudnya si daun pintunya tuh tebal banget, makanya lemari bisa seberat itu. Terus gue giniin, gue tutup lagi. Gue coba narik pelan, kan ada kemungkinan nggak dia bisa kebuka sendiri. Maksudnya gue coba melogikakan dulu. Nggak bisa. Perlu ditarik gini baru dia kebuka. Nggak bisa yang tiba-tiba ngelos.
Terus gue coba buka, gue tutup, gue buka. Nggak bisa, ini tadi suara ini gue yakin. Terus gue coba, Jack. Iya bener, suaranya sama, persis. Berarti kan pintu lemari. Kena angin gak sih? Nah, angin dari mana? Angin dari mana? Di situ kamar kan full AC. Kita nggak pakai kipas angin. Kipas angin satu dan dimatiin waktu itu. Mustahil banget. Dan angin pun angin mana yang kuat? Itu kayu kan berat banget. Iya. Terus gue mikir, anjir, masa iya sih kebuka tutup kayak di film-film? Alah, nggak mungkin lah kata gue. Pasti suara yang lain lah, gue mikirnya gitu. Udah lah, gue ngantuk, gue mau tidur, gue tutup lagi. Terus gue mikir, tapi kalau gue tutup lagi ntar ngebuka lagi nggak ya? Nggak lah kayaknya. Terus ya udah baru gue mau tinggalin. Baru gue malingin muka gue bentar. Cek. Jadi kayak cepet gitu loh. Oke. Gue liat ke belakang, anjir. Gue suara. Gue ikutin lagi. Gue coba lagi. Gini nggak sih tadi? Cek. Anjir, mirip bener suaranya. Jadi gue replay apa yang gue denger. Sama persis Suaranya. Gini nggak sih tadi? Dek. Lah iya sama. Akhirnya gue ganjel pakai bangku waktu itu. Oke. Itu kan ada bangku buat syuting kan. Gue ganjel 2 biji di situ. Jadi udah lo mau ngapain lo, kalau lo mau ngebuka ini bangku kegeser juga kata gue. Di situ lah gue tidur akhirnya. Terus gue nggak cerita sama anak-anak besoknya. Oke. Sampai di hari ketiga tuh gue nggak cerita sama anak-anak pokoknya apa yang gue alamin semalam. Ya ternyata memang kan si Boni sama Mas Dan pun punya cerita masing-masing kan. Oke, sampailah besok paginya nih kita sarapan lagi kayak biasa. Jadi bener-bener pas kita di rumah itu tuh di Roadcast itu kita hidup sehat banget bang. Jadi tidur teratur lah, paling malam pun tidur anak-anak paling jam 1. Udah tidur karena mungkin capek kan kegiatan dari siang nonstop sampai malam. Jadi tidur agak teratur, paginya pun sarapan, udah kayak orang-orang bener dah pokoknya. Lagi sarapan, si Ari sama Boni debat mereka berdua. Kata gue debatin apaan nih orang? Lu ngapain lu, kata gue. Yang gue denger tuh kayak ngomongin, enggak suara ini, suara itu yang gue denger gitu. Gue tanya akhirnya, apaan sih? Kata gue, ini bang si Boni katanya denger suara pintu. Kata gue, itu mah bukan suara pintu, suara orang ini, suara orang mukul-mukul kayu. Kata si Ari gitu. Loh ternyata mereka berdua denger dong apa yang gue denger. Berarti mereka nggak tidur. Mereka pun kebangun katanya. Terus sempat kebangun terus kayak bodo amat tidur lagi kayak gitu. Mereka berdua denger dong. Ternyata apa yang gue alamin. Iya. Ya kan? Relate kan? Anjir. Masa iya sih mereka berdua denger. Tapi gue gak bilang itu suara lemari mereka. Emang iya ya, gue gak denger, gue gituin aja, gue pura-pura bego. Padahal gue sampai ke depan ngecek. Ya kan, ternyata itu lemari. Ternyata itu suara lemari, bisa gue pastikan itu suara lemari, karena suara sama. Tapi mereka bilang, enggak suara pintu apa, orang kata si Ari juga pintu geser semua katanya. Sampai pintu utama pun geser kan. Gini dua, ya kan pintu utama. Terus, ya udah gue nggak bilang di situ. Terus si Mel sama si Mbak Rara di situ habis foto-foto, mereka ke meja makan terus kayak cerita mereka tuh berdua salah-salahan. Jadi si Email sama Mbak Rara ini tidur kan sebelah-sebelahan satu kasur. Nah kasur itu gede, emang kasur kelambu yang gue bilang. Katanya Mbak Rara, dia lagi tidur tuh ada yang ngelus-ngelus pundaknya. Malam ya? Iya malam, sampai dia kebangun. Dia pikir itu Email, apaan sih Email, sampai kayak gitu-gitu. Email ngerasa palanya dilus lagi. Kedua kalinya. Kayak yang pertama di mimpi, ini yang kedua dia ngerasa sampai kebangun. Dia pikir Mbak Rara. Nah, tapi karena mereka mungkin ada di titik, ya lu lagi tidur, lu paham lah kalau lagi tidur lu ada di titik lagi nggak mau diganggu, ya lu pasti tidur lagi kan. Nah mereka berdua tuh sama, kayak apaan sih Mbak kayak gitu, terus yang satu apaan sih Mel kayak gitu, lanjut tidur. Nah mereka berdua main salah-salahan, nggak ada. Terus lu tidur deket gua kan, kata si Mbak Rara, maksudnya mepet ke gua kan, kata si Mbak Rara, karena si Mbak Rara katanya tidur mepet ke tembok. Email bilang sebaliknya, apaan sih Mbak, gua aja tidur mepet ke pinggir,
Gue nggak berani ke tengah. Kata dia kalau di tengah tuh kayak nanti takut di pinggir dia ada yang tidur lagi. Jadi ternyata tengah-tengah mereka tuh kosong. Iya, kalau lu lihat itu kasur gede banget, king size. Tengah-tengah mereka tuh kosong. Dan mereka berdua nggak sadar. Mereka berdua ngiranya yang email, ngiranya si Mbak Rara mepet dia, Mbak Rara ngiranya email mepet si Mbak Rara. Jadi di situ mereka berdua main salah-salahan. Terus gue bilang, lu berdua halu, atau gue banyakan takutan sih lu. Orang di sini nggak ada apa-apaan juga enak, gue gituin aja kan. Ya lu beneran lu, pada kayak gitu-gitu kan, pada salah-salahan. Terus, oke, sampai kita selesai sarapan, balik ke Joglo, terus siang syuting kayak biasa. Aman-aman lagi syuting, aman-aman aja, nggak ada masalah. Terus sampai selesai syuting, tibalah malam ya kan, kayak biasa, tidur lagi, istirahat. Malam itu, email itu dari siang pun udah ngerasa badan dia nggak enak. Terus udah pas gue liat pun emang demam, pilek. Terus kebetulan gue bawa tolak angin waktu itu kan, gue kasih tuh, nih minum. Sama dia diminum, pokoknya udah ngeluh-ngeluh gitulah. Email tuh ngerasa badannya nggak enak intinya. Terus sampai di malamnya kan kita mau istirahat tidur, anak-anak si Barara sama Email ini nggak berani lagi tidur di kamar semenjak yang kejadian itu, yang ada yang ngelus-ngelus. Jadi dia tarik, emang setiap kamar tuh dapat extra bed. Jadi dia tarik extra bed satu lagi pakai extra bed gua, dua taruh di ruang tengah. Jadi lighting semua agak digeser-geser. Lighting semua agak digeser-geserin tuh. Buat mereka tidur. Mereka berdua tidur di situ. Terus minta tolong Boni nemenin. Boni tarik lagi extra bednya ke depan. Terus tiba-tiba Ari ngikut. Gue tidur di depan juga dah. Mastian ngoroknya parah kata Ari. Jadi semuanya tidur di depan anak-anak. Sisa Mastian nih di kamar sama gue. Nah akhirnya gue tidur di kamar. Karena gue kebagian extra bed lagi. Gue tidur di kamarnya cewek nih. Di kamar pertama gue tidur. Akhirnya gue sama Mastian tidur di kamar masing-masing tuh. Tapi pintu gue buka setengah. Mereka pada tidur di depan. Tidur lah kita. Terus pas gue tidur, gue inget banget malam itu gue lagi enak-enak tidur, gue kebangun karena berisik banget suara TV itu. Anjir, kata gue ada yang nonton. Siapa nonton malam-malam, tengah malam, suaranya gede banget volumenya. Lo bayangin TV itu di ruang tengah, gue di kamar, kedengeran sampai kamar gue. Tapi memang harusnya kedengeran sih, karena atasnya kan bolong gitu ya, rumah Joglo ya. Atas itu nggak ada plafon, jadi langsung genteng semua kelihatan kan. Dan di atas itu ukiran-ukiran, keren banget. Itu kedengeran suaranya, kenceng banget nih. Siapa yang lagi nonton TV? Anjir, nggak ada polonya nih. Suaranya kenceng banget. Gue ke depan, gue lihat, terus nggak ada yang nonton. TV nyala lagi. Lagi-lagi nyalanya berita-berita kematian, berita-berita penculikan, berita-berita penghilangan nyawa, kayak gitu-gitu. Gue pantengin bentar, terus gue bakar rokok. Gak, gue matiin TV-nya, gue pantengin. Gue sambil berita, gue ngerokok di meja podcast tuh. Gue masih inget banget kan, gue taruh asbak di situ. Terus gue duduk di situ, gue pantengin sampai mau rokok gue habis. Akhirnya gue matiin. Gue buka pintu depan, gue ke depan, gue ke halaman depan, ke teras depan. Gelap semua, gelap. Cuman lampu-lampu taman yang itu di mana lampunya itu remang-remang. Kuning remang-remang. Nah, di FYI di Joglo kita pun request gue waktu itu sama yang punya Joglonya, gue minta lampu semua diganti kuning. Buat syuting semuanya. Jadi di situ udah nggak ada lampu putih lagi. Jadi benar-benar di dalam Joglo pun remang tuh. Lighting kita doang putih. Dan kita kan ambience ada yang warna merah, ada yang warna kuning itu, tapi harus dinyalain dulu. Tapi lampu yang bawaan Joglonya itu gue minta diganti kuning buat nambah ambience. Makanya kalau lu lihat hasil video Semarang itu semuanya agak vibe ambience itu kuning kan gradingnya. Itu dari lightingnya, lighting si Joglonya di pinggir-pinggirnya gue ganti. Gue request, ternyata diturutin sama yang punya Joglonya. Jadi bayangin aja dalam Joglo pun udah remang-remang kuning, terus di depan kuning juga taman. Gue nggak bisa tidur kan, gue ngerokok lagi, gue main ML waktu itu. Main Brawl gue, anjir, gue gabut banget. Gue
main ML sambil ngerokok, sambil ngabisin rokok. Kelar main, rokok udah mau habis, gue buang, gue masuk lagi. Gue masuk ke dalam joglo. Sambil mau gue tutup pintu, gue lihat si Email bangun. Wah, kamu ngapain, Mbak? Tidur lagi gih, sana, kata gue. Terus dia diem ya. Gue sambil nutup pintu, gerak. Gue tutup, gerak. Gue kunci, gue lihat lagi dia masih gini aja. Udah sana tidur, gue samperin kan. Tidur lagi, udah malam nih gue, udah jam segini. Nanti pagi kan bangun sarapan gue gitu. Nah, niat gue mau ke WC. Pintu itu kan tadi gue bilang di samping kan. Iya. Gue mau jalan ke WC itu berarti gue dari ujung ke ujung dong. Nah, anak-anak itu naruh tempat-tempat tidur itu di deket, benar-benar deket WC. Naruh tempat tidur, naruh barakan kasurnya itu deket WC. Gue jalan nih meja podcast nih, pintu utama, pintu samping gue jalan, lewatin meja podcast, lewatin email, baru mau gue ke WC, gue ngelewatin anak-anak dong. Gue jalan, gue lihat ke kasur satu-satu lagi pada tidur. Lah ini email depan gue. Maksudnya gimana? Ini email tidur depan gue. Gue lihat lagi ke belakang. Lah email yang satu lagi begini. Hah? Langsung dus, langsung berat sini gue. Anjir, siapa yang lagi duduk, kata gue. Tapi masih ada? Masih ada. Udah berat buat gue. Dus. Wah, anjing merinding gue tuh. Wah, anjing kau inget. Sumpah, merinding banget gue. Langsung berat kaki gue nih. Pokoknya panas, semua panas badan gue. Anjir, siapa nih itu? Terus, apa yang gue lakukan? Gue udah kebelet kencing. Iya. Nggak jadi gue. Gue niat balik lagi ke kamar gue. Yang dimana kamar gue itu ada di belakangnya dia. Iya. Ya kan? Dia kan lagi gini nih. Yang gue lakukan adalah gue muter jalan. Agak ngejauh dari mejanya dia. Gue agak muter ke pintu utama. Terus gue masuk kamar gue, diem-diem. Terus, jadi gue nggak seenteng yang gue ceritain ya. Maksudnya di situ pun gue udah bener-bener takut. Gue udah parah. Udah geter gue. Itu segeter-geternya gue geter banget. Karena bener-bener depan gue banget. Anjir. Ini pertama kali lagi nih gue ngerasain kayak gini nih. Ya, gue ada rasa excited, gue ada rasa takut, gue ada rasa geter. Apalagi pas pertama tahu, kok ada dua. Itu geter banget gue. Gue jalan, pelan-pelan, gue nyampe kamar, gue tutup, gue sampai astagfirullah, kata gue. Gue tutup pintu, tadi kan emang pintu gue buka kan. Selalu gue buka pintu. Pengen gue tutup, terus si yang lagi duduk, email yang lagi duduk itu, gue denger kayak gitu nadanya. Gue tutup. Di situ bang, sumpah bang, gue pengen apa ya, gue pengen teriak ke Mas Dian, Mas bangun, man, gue gituin kan. Maksudnya Mas Dian kan di samping kamar gue kan, tinggal gedor doang, atau gue pengen bangunin anak-anak, cuman anak-anak kehalangan dia. Kenapa nggak teriak aja? Pengen gue. Di situ gue nggak tahu, di situ tuh gue kayak, gue nggak tahu apa yang mesti gue lakuin. Di situ tuh gue cuman mikir, oke, safety point gue kamar gue. Jadi gue berusaha secepat mungkin gue balik ke kamar. Dan gue tutup. Gue selimutan, gue tarik. Tapi gue kebelet kencing bang. Gue kebelet kencing. Gue kebelet kencing. Ini gue gimana gue mau kencing anjir. Gue udah kebelet juga. Terus gue nyari botol. Aduh gak ada botol lagi. Maksudnya kalau ada botol gue niat kencing di botol ya kan. Bodo amat, besok baru gue buang. Lah di depan kan ada itu tuh. Ada setan kan. Ada si nggak tahu jin anta beranta itu. Terus gue nyari botol lah ketemu, sumpah sampai gue ngudek-ngudek tas waktu itu. Nih, gue nggak seberani itu buat buka pintu. Gue udah sugesti, anjir ntar gue buka pintu tiba-tiba ada gitu kan ya. Gue nggak mau kan ya. Mana pintu-pintu geser kan kayak
Ada apa di balik tirai ya kan? Gue nggak mau kan, makanya gue nyari botol. Mana nih botol anjir, gue mau kencing nih. Tuh gue nyari botol, kagak ketemu bang, sumpah. Plastik, ada plastik. Gue nyari gue kan waktu itu sempat beli juga kopi, ya kan, kopi gitu yang cup-cupan. Gue sampai nyari, mana ya bungkusnya ya? Pakai itu aja kali ya, nadangin bentar gue bilang. Terus anjing gue bawa ke depan. Gue bawa ke depan itu ya, pas gue bawa ke balkon depan buat nyantai di balkon tadi pas main ML. Lupa gue bawa lagi, masukin ke dalam. Ampret kata gue. Gue udah gemeter. Mau nggak mau gue ke WC dong, masa di kamar orang gue kencingin. Gak kencing di celana kan? Enggak. Alhamdulillah enggak. Terus gue buka pelan-pelan. Gue udah gak ada, aman. Gak ada. Terus gue buka, anjir, bangke. Gue buka, terus gue nyoba bangunin ini si Boni, Bon. Si Boni udah, bang, ya elah kata gue. Boni begitu, apalagi Ari kan mayat. Terus gue nggak berani bangunin Email, kan Email lagi enak badan, jadi nggak gue bangunin. Terus Barara pun kalau diomelin ngamuk kan. Udahlah gue ke WC aja lah, Mastian apa ya. Terus tapi Mastian udah pulus banget lagi tidur dari luar kamarnya, udah kelihatan tuh, udah kedengeran ngoroknya dia, pokoknya udah kayak wrecking. Iya, anjir ya, wrecking di dalam kamar. Gue bangunin sih bangun nih, mana jam berapa, kalau nggak salah jam 2-an deh itu, gue lagi pulus-pulusnya itu kacau. Terus ya udahlah, gue ke WC lah, beraniin diri. Nah, kalau di cerita Boni lu inget nggak, samping WC itu kan kaca semua kan? Jadi bener-bener joglonya itu selain kayu dikelilingin kaca. Yes, kaca. Dan itu hordeng yang di deket WC itu kalau nggak salah nggak ada hordengnya deh. Jadi cuman tirai tipis putih gitu loh yang buat ngalangin silau. Terus waktu itu lagi nggak ditutup lagi, kampret banget, siapa tahu tuh yang nggak nutup, lagi kebuka ngeblak gitu. Gue jalan ke WC tuh lagi ngeblak. Terus gue lihat ada cewek jalan dari arah taman gitu, dari arah taman-taman, dari arah hutan-hutan gitu ke arah Joglo kita nyamperin. Jalan, bener-bener jalan kayak orang. Siapa malam-malam nih yang jaga ini kali ya, yang jaga Joglonya kali, yang tinggal di situ kali, yang tinggal di resepsionisnya kali. Ya udahlah, gua kencing aja, gua masuk WC. Gua angkat penutup toiletnya kan, toilet duduk. Baru mau gua turunin celana, baru gue mau kencing. Terus gue ngerasa, kan gue ngebelakangin, berarti kalau tembok belakang gue tuh tembok yang arah ke hutan itu ya. Gue ngebelakangin tembok. Terus gue kencing. Gue ngerasa di belakang gue ada sesuatu. Gue langsung ngerasa, anjir gue gak aman nih. Terus bener aja, pas gue mau kencing, baru mau gue persis banget, baru gue mau ngeluarin, terus tas tinggal keluar gitu dong. Belakang gue gini, cewek, gue inget, samping gue. Ini gue, cewek itu di samping gue, palanya. Gue teriak gue, astagfirullahaladzim, yuk bangun cu. Gue keluar WC, gue ke Mas Tian waktu itu. Mas Tian gak bangun. Coy mas, bangun mas. Kenceng gak tuh teriak? Sumpah gue nanya, lu pada denger gak kata gue? Apaan sih lu halu lu pada gitu? Anjir itu kenceng banget dia teriak. Wah, gue harus gimana nih? Gue harus ngapain nih kata gue? Gue harus ngapain? Ya, gue sampai, ya udah gue gak tega bangun Email kan ya, lagi pulas banget. Wih, Bon, bangun Bon. Aku gak ada yang bangun. Sumpah anak-anak gak ada yang bangun malam itu, gak tau kenapa. Gak ada yang bangun. Mas Tian doang bangun waktu itu. Cuman, apaan lang? Kayak gitu doang. Lu denger gak tadi suara? Ada yang teriak, anjir. Apaan sih? Tadi cewek. Udahlah, kata gue mau tidur. Tadi. Wah, udahlah. Anjir anak-anak. Akhirnya, gue diem dulu di kamar Mas Tian kan. Gue bengong. Gue coba kayak, gue ngalamin apaan ya? Maksudnya gue abis ngapain ya? Kok ini dia teriak gini mulu? Maksudnya si jin-jin yang di sini nih
bilang kulon, perasaan gue udah permisi. Gue datang, gue udah punten-punten gitu. Kalau orang Sunda gue udah permisi. Kenapa gue teriakin kayak gitu ya? Terus, wah, apa nih? Ada yang salah nih berarti nih. Dan gue masih bengong di situ, Bang. Gue masih nyoba nyerna apa yang habis gue alamin. Kayak, apa gue halu? Kok anak-anak gak denger suara sekencang itu ya? Terus, ya udahlah. Itu masih jantung gue kalau pakai yang dilihat di rumah sakit tuh dak aja. Iya, gue ceritain masih merinding. Terus, ya udahlah. Gue permisi lagi keluar kamar Mas Tian, permisi kata gue. Ya gue permisi. Terus gue balik ke kamar. Gue nyoba tidur lagi. Gue sampai bengong ya kan. Sumpah ya, abis kejadian itu gue berasa lemes banget badan gue. Gue ngerasa gue kayak udah gak ada tenaga. Even buat berdiri pun gue udah gak ada tenaga. Pasti. Jadi gue tiduran aja gini, kayak orang abis. Gue kayak abis nge-gym ini, sumpah. Wah. Nah, gue tidur malam itu. Nah, ternyata di malam yang sama, Mas Tian pun ngalamin kejadian horor, tapi ceritanya spesifiknya beda, nggak kayak gue. Dia pun ngalamin horor di malam itu. Yang pas posisi dia lagi tidur. Iya. Jadi yang habis gue bangunin itu dia ngalamin kejadian horor. Ternyata habis gue dia. Iya. Nah, malam itu tidur tuh gue ya. Kayak berasa capek banget karena, tapi sebelumnya gue udah kencing tuh yang habis keluar dari kamar Mas Tian. Yang lari itu ya? Yang gue habis bengong tuh, gue bengong yang gue kayak gue habis nggak tahu nih gue habis kenapa ya, gue kencing habis itu akhirnya. Jadi gue pada malam ketiga itu gue udah di titik kayak bodo amat, gue udah pasrah. Kata gue, ya ini gue datang ke sini kan bertamu maksudnya kan. Ya udah gue udah pasrah, tuan rumahnya mau ngapain gue, kata gue. Terus ya udah gue tidur malam itu. Paginya gue bangun. Oke, ini hari keempat ya, hari keempat. Gue bangun sarapan kayak biasa sama anak-anak. Terus nggak ada cerita apa-apa, kayak udah cuman ketawa-tawa aja kita ngomongin yang lain. Dan tapi gue masih bengong-bengong hari itu. Gue masih ngerna semalam gue ngapain nih, semalam gue kenapa. Terus sampai tiba waktunya syuting, datanglah satu narsum kita, sebut aja Mbak R. Mbak R ini dia orang bisa lah, orang ngerti. Oh, maksudnya memiliki kemampuan lebih ya? Yes. Terus Mbak R ini orang situ juga, orang Semarang. Dia datang. Terus pertama kali dia datang, dia cuma bilang apa sama gue. Dia sebelumnya udah kenal sama gue. Terus dia cuma bilang apa sama gue. Lo ngapain syuting di sini, kata dia. Lo ngapain? Terus dia bilang sama Mbak Rara, lo ngapain Mbak syuting di sini, kata dia. Lo nggak tahu, bilang, kata Mbak Rara. Emang apa Mbak? Jadi si Mbak R ini kerja kan. Jadi kantor itu pernah ngadain acara di situ. Dan ada satu kejadian horor lah yang nggak ngenakin di situ, tapi jangan disepil lah ya. Terus di sini tuh lu bener-bener nggak bisa buat macem-macem di sini. Intinya nggak bisa buat yang aneh-aneh. Lu cuma bisa buat tidur, istirahat, nikmatin pemandangannya udah. Kata dia, bagusnya kalau di situ. Kata dia, emang kenapa Mbak? Iya, kayak banyak syaratnya lah kalau di sini, dia bilang gitu. Terus dia bilang, mana kopi, kata dia. Kopi hitam nggak pakai gula, kata dia gitu. Ngapain lu mau ngopi? Nggak, buat yang belakang, kata dia gitu. Aneh, buat yang belakang. Ya lu nih yang belakang ada yang marah nih, kata dia gitu. Lu salah satu dari lu ada yang nggak permisi kan waktu pertama kali datang ke sini. Siapa? Bentar dulu. Tahu gue udah permisi. Terus gue tanya satu-satu, lu udah pada permisi kan? Udah semua. Ternyata Mbak Rara yang belum permisi. Main nyelonong aja dia. Maksudnya kayak nggak ada permisi numpang nggak ada kayak gitu. Masuk tinggal masuk. Oke. Ya kan. Ternyata kalau pas kita telisik itu Mbak Rara yang belum permisi. Iya nih lu datang ada yang nggak kulun nih. Lu siapa? Gue ngikira Ari, karena Ari kan lempeng-lempeng aja orangnya. Ternyata Ari permisi dalam hati. Terus enggak, bukan cowok, kata Mbak R, cewek nih yang belum permisi. Email nggak mungkin kan, takutan dia orangnya. Terus Mbak Rara bener. Terus jadi
ternyata karena itu mungkin gue mikir gue diteriakin begitu karena anak-anak lonceng ini salah satu ada yang nggak permisi. Kayak gue ngambil hikmahnya di situ, oh begitu malam gue diteror. Terus dia cerita juga kan si Mbak Rara ini cerita, Mbak gue, ya dia ngadu lah sama Mbak Er ini. Gue malam gini katanya. Kayak dia cerita versi dia lah sama si Mbak Er. Gue nggak tahu, lupa waktu itu. Terus setelah syuting di tengah-tengah kita ada break tuh. Iya. Ya kan setiap narsum 1 ke narsum 2 ada break. Nah pas narsum 2 ke narsum 3 itu kan deketin maghrib kalau nggak salah ya, deket maghrib. Terus gue lihat si Boni ini duduk, kalau lu inget dia cerita dia kan dia lagi duduk di taman-taman gitu ya, lagi nyantai di taman. Oh iya. Nah gue waktu itu mau ke WC, yang tadi gue bilang pas siap mau ke WC itu kan kaca gede full. Iya. Itu langsung ngarah ke taman. Dari situ emang ada patung-patung. Di Joglo itu FYI banyak patung. Oke. Patung itu banyak, ada ratusan. Patung-patung zaman dulu gitu. Nah, si Boni itu duduk di dekat patung kuda. Gue lihat lagi sila. Gue dari jauh nih gue ngeliat. Karena dia posisinya jauh. Gue waktu itu dari jauh juga gue ngeliat. Lah, di belakangnya Boni apaan itu ya? Kok kayak ada gedebong pisang. Gue pikir itu kayak patahan daun pisang gitu. Karena emang banyak pohon kan di situ. Gue kira itu. Terus pas gue deketin, makin deket. Lah anjir, kok bentuk pocong. Jadi si Boni ini kayak disenderin pocong, gue lihat. Yes. Anjir ini mah kayak pocong udah dekil, ya pocong udah coklat gitu. Pocong bukan sih. Tapi nggak jelas karena jauh kan posisinya, jauh tuh. Terus nggak jelas nih Boni ini anjir. Terus gue masuk WC, bentar. Gue ngeri Boni kenapa-napa nih, karena gue lihat Boni tuh diem aja. Duduk sila. Iya duduk. Yang gue lihat sih duduk ya gini, duduk sila gitu. Cuman diem aja. Gak ada pergerakan lain dari badannya. Okay. Gue keluar WC lagi, akhirnya gue refleks. Pas gue keluar WC lagi, gue lihat tuh dia nggak ada ternyata. Oke. Si yang gue pikir gedebong pisang itu udah nggak ada. Gue terakin kan, gue keluar dikit, gue dari balkon, gue terakin, woi Bon, ngapain lo, kata gue. Terus udah kayak gini, kayak kaget, kayak kesambet dia anjir. Lu ngapain, kata gue. Agak bang, di sini nyantai, kata dia. Gila lu, serupan lu, kata gue. Gue gituin aja kan. Udah gue lanjut nyuci. Jadi gue lihat dia lagi disenderin pocong. Nah, ini kan karena benar dari mimpi, terus dari apa yang dilihat Mbak Rara, dari apa yang gue lihat. Ini kan hantunya pocong. Ya kan? Oh iya. Dan memang sebenarnya gue udah gak kaget. Karena dari awal banget gue survei yang gue bilang gue dapat video, ya kan? Gue dapat video penampakan. Penampakan itu adalah pocong. Kenapa gue bisa milih Joglo itu? Karena ada pocong. Ini bisa ditampilin di video. Oke, berarti Joglo itu yang nampakin pocong itu pocong yang pertama lu lihat? Nah, pocong yang nggak tahu nih ya, yang gue lihat di Boni itu agak kotor, maksudnya, dan gue rasa itu juga kayak semi kain kafan gitu, kayak berantakan gitu loh. Gue nggak berbentuk pure pocong, karena nggak begitu jelas ya dari jauh. Tapi kalau yang di mimpi gue lihat itu beneran kayak jenazah gitu. Tapi kalau di video itu jelas banget pocong. Tapi bersih ya? Bersih kalau lu lihat videonya kan. Yang jadi pertanyaan ya, kalau misalnya orang menangkap sesuatu nih, setan ya, misalnya entah itu kuntilanak atau pocong, bisa dibilang bajunya dia tuh harus kotor. Emang harus kayak gitu? Enggak juga kan? Enggak, itu di video gue bersih kok. Nah itu dia. Sumpah, itu kalau lu perbandingin kan gue ada fotonya juga kan, yang ngadep ke situ kan, yang itu kan lorong. Nah, jadi si pocongnya itu berdiri di depan lorongnya, nutupin lorongnya bahkan. Cat lorongnya itu warna krem. Sedangkan si pocong ini warna putih. Kontras banget. Pasti berbeda. Iya. Dan lu lihat di video itu kalau lu slow motion pelan-pelan, pocong udah. Dan itu transparan ya? Transparan apa pekat sih? Pekat. Jadi pekat banget terus ngebentuk kuncup. Oke. Soalnya kan kalau rata-rata yang meyakinkan bener nih, ini penampakan bener nih, bukan settingan dan segala macem. Itu pocongnya harus kotor.
Enggak juga sih. Kuntilanaknya harus kotor Gua nggak bajunya tahu. gitu. Ya, Ya gua makanya gue juga sedikit heran sih, maksudnya ketika mendapatkan penampakan, yang bener yang mana nih? Pocong yang bajunya bersih atau kuntilanak yang bajunya bersih, Nah. atau yang kotor? Ya, Itu. dan anehnya nih, di seumur hidup gue tuh selalu kayak gue kan udah banyak lah perjalanan kayak horor, perjalanan spiritual gue yang udah gue alamin nih. Karena kan memang udah dari kecil gue udah aneh lah dari kecil. Gue nggak pernah keliat pocong dan gue selalu kayak agak sebenarnya nggak boleh sih kayak nantangin pocong apa sih nggak ada. Gue malah agak Amit-amit ya bang bayi lah ya. amit jabang bayi. Gue kayak pocong itu mah reka-rekaan mungkin orang Indonesia karena udah meninggal jenazahnya dipocongin. Mungkin karena gue mikir karena sepengalaman gue nggak pernah ngeliat pocong. Nah itu kan pocong ya, wajar ya kalau misalnya orang meninggal dizenajain menyerupai pocong lah si jin ini ya. Iya. Nah kalau masalah kuntilanak lah. Nah, gue malah hantu, ya jin-jin yang gue lihat tuh kayak cewek, kayak gitu-gitu banyak ya. Pocong ini gue nggak ngeliat. Nah, pertama kali gue ngalamin bersinggungan sama sesuatu yang itu bukan manusia ya, itu pocong di Joglo ini anjir, pertama kali banget. Dan ini terekam di kamera. Iya, terekam di kamera gue, anehnya. Dan nggak apa ya, bisa dibilang ini bukan hoax ya? Bukan. Kalau lo lihat itu kan ada skripnya ya? Iya. Bisa skripnya lo unjukin aja nanti ada time-nya, ada waktunya. Iya. Masalahnya masa si lu sama orang Joglo yang kerja nanti pegawai dari orang Joglo, bang jadiin pocong-pocongan ya. Ntar kalau misalnya gue rekam jadi biar kelihatan. Nggak mungkin. Ngerinya kan namanya penonton, bener nggak? Dan itu kan nanti ada muka pegawainya di agak Nah di blur itu aja. nanti bakal gua di blur lah. Muka si masnya di blur aja. Nah, soalnya gue juga di sini nggak mau mendeskripsikan tempat itu seangker apa yang lu alamin gitu lah. Soalnya kan setiap tempat ya dari gue ya, dari gue nih, setiap tempat pasti punya backstory-nya masing-masing. Iya. Dan ya gue mikirnya itu bukan serem sih, kayak dia ngebantu kita gitu. Kayak kita lagi bingung disuruh di situ. Tapi kan namanya penonton juga beranggapan juga mereka berbeda. Dan itu benar-benar pocong. Mau digimanain lagi lu mau dibilang pantulan cahaya. Cahaya dari mana sepekat itu anjir? Itu dia yang jadi permasalahan. Cahaya dari mana? Semantul itu. Itu masalah video bukan foto. Iya, kalau foto sih oke, masih bisa make art lah ya. Diedit dan segala macem, dimasukin lah tuh pocong, ya kan? Nanti tampilin dah skripnya dah, itu nggak gua edit, nggak gua apa-apain, pure dari kamera gua tuh, dari Android gua, HP gua Android bukan iPhone. Ada tuh skripnya tuh, nggak gua apa-apain videonya. Oke. Nanti tampilin aja. Oke, wah. Dan sumpah ya, ini tuh juga kayak gua setiap apa-apa pasti gue rekam. Kayak kalau ada kejadian horor yang gue alamin, sebisa mungkin gue rekam. Kan gue semi excited gitu kalau ngalamin horor. Gak tahu, kayak suka aja anjir. Jadi kalau ada yang gue ngerasa gue nggak aman, gue langsung videoin gitu. Kalau gue ngerasa anjir ini ada yang nggak beres, gue videoin. Jadi beberapa emang gue dapat momen penampakan tuh banyak dari HP juga lumayan. Video. Dulu kalau teman-teman gue inget nih, mungkin yang teman-teman gue lah yang di Instagram gue pernah jagain rumah tante gue di Cilandak, terus keluarga tuh lagi pada keluar negeri, jadi gue jagain rumahnya di situ, rumah gede itu kan. Terus ada satu kejadian horor itu di mana si lampunya itu goyang-goyang, cetang, dan itu gak ada angin. Dan itu gue rekam, bener-bener gue samperin, gue pegang lampunya berhenti. Kabur. Enggak, itu dari zaman dulu sebelum nge-YouTube, bahkan masih 2018 kalau nggak salah. Kalau gue udah pasti takut loh. Soalnya kalau misalnya kayak ini lu cerita pertama kali tentang membahas tentang pocong nih. Maksudnya apa ya, bisa dibilang backstory-nya si pocong ini gitu kan. Itu di sini tuh terlalu sensitif lah. Iya, makanya gue nggak tahu beberapa narasumber tuh yang memiliki kelebihan ya. Gue kan orangnya maksudnya B aja gitu. Kalau misalnya si narasumber ini bilang, "Bang, di sini tempatnya ada ini, Bang, ada ini." Ya bodo amat. Ya gue beranggapnya kita berdampingan gitu. Iyalah. Ya gue lu. Ya ketika gue lagi kerja, walaupun ngomongin si setan ini, ya lu gak usah ganggu gue. Iya. Itu. Dan itu terus cerita di situ kan masih berlanjut ya, masih syuting masih berlanjut, terus sampai di mana email itu bilang katanya
tau nggak, aku tuh tiap hari masih mimpi yang sama. Dia bilang masih Tentang? mimpi di elus mbah-mbah. Tapi di mimpinya itu, di elus mbah-mbahnya sama, tapi latarnya itu berbeda. Jadi di hari pertama dan hari kedua itu mirip-mirip, tapi yang ketiga ini beda. Dia ada di rumah Joglo juga, tapi dia tuh kayak halamannya tuh berbeda kata dia, bukan di sini, tapi rumahnya sama. Iya. Terus dia lihat banyak kalau makhluk lain tuh mau ke dia tuh nggak bisa karena takut sama si mbah-mbah ini. Yang ngejagain berarti nih. Gue nggak tahu, dia bilangnya gitu sih. Jadi si mbah-mbah ini tuh seakan-akan nggak tahu dari nuraninya dia, dari hatinya dia bilang kayaknya mbah ini ngejagain aku gitu, tapi aku kok bingung tiap hari dimimpin dia mulu gitu. Oke. Dan menariknya nih, kita semua kan kesana nggak ada yang orang Jawa. Iya. Gue nggak tahu nyambung apa enggak ya. Maksudnya kita itu kan Semarang Jawa dong tanah. Maksudnya bener-bener di Jawa banget. Jawa Tengah lah intinya. Jawa Tengah loh. Iya. Dan kita semua nggak ada yang orang Jawa kan. Kecuali email. Email ini bokap nyokapnya asli Jawa. Jadi bukan yang belang gitu. Bokap nyokapnya emang orang Jawa. Email ini nggak ada yang Jawa. Boni emang orang. Lah Boni kan bukan Jawa, Betawi dia. Emang dia Betawi ya? Betawi. Tapi mukanya mau ke Jawa. Iya, Betawi dia mah. Ari Betawi. Mbak Rara Bengkulu. Ya Mas kan? Mas Tian ini mana? Betawi juga kalau nggak salah dah. Gua Bangka, nggak ada orang Jawa kecuali email. Email doang ya. Makanya kenapa email tuh dijagain sama si mbak-mbak yang Gua nggak tahu iya. dulu ya. Nah ada satu lagi malamnya. Nah ini diperkuat nih sama memang kejadian yang dialamin pada malam itu. Malamnya kata dia. Ini pas malam besoknya mau hari terakhir ya. Malamnya dia tidur kayak biasa. Dia extra bed. Dia tidur samping Barara. Tetep malamnya dia kebangun. Dia kan pas selama itu lagi nggak enak badannya. Iya. Dia kebangun karena dia ngelihat ruangan ini penuh cahaya kata dia. Terang banget, sisi ruangan di Joglo itu tuh terang banget. Terus dia lihat ke belakang ini, ternyata lampu-lampu lighting yang udah di pinggir-pinggirin itu tuh nyala semua. Jadi kan siapa yang nyalain gitu? Iya. Lu bayangin, itu lampu nyala semua yang buat syuting. Lampu ambience nyala. Terus lampu lighting yang kita punya tuh 2 biji nyala. Terang banget. Dan itu udah ngadep ke bawah lampunya kan tuh kita tundukin. Terus makanya kata dia tuh terang banget kata dia. Terus dia kebangun. Dia nyoba tidur lagi. Dia nggak berani buat matiin. Terus dia nyoba tidur lagi. Di tengah-tengah tidur dia nih, dia kebangun lagi. Dia kebangun tapi bener-bener ada mbah-mbah itu samping dia. Lagi ngapain? Lagi ngelus kepalanya. Di situ dia mau bangunin Mbak Rara. Di situ dia nangis. Lo boleh tanya Boni, tanya Mbak Rara. Malam itu kita kebangun gara-gara dia nangis. Dia nangis karena ada mbak-mbak samping dia. Sebenarnya dia tahu mbak-mbak itu jagain. Tapi dia ketakutan, saking udah takutnya dia nangis. Oke, yang jadi pertanyaan mbah-mbah itu siapa gitu? Maksudnya lu sempet nanya gak sih sama si email nih? Maksudnya apakah lu ada yang jagain dari backstory maksudnya dari leluhur dan segala macam? Nah, gue nggak tahu. Yang gue yakin sih dari situ sih yang gue rasa, karena gue ngeliat juga kan, yang awal banget itu. Iya. Awal banget. Nah masalahnya yang dari awal ini yang lu lihat nenek-nenek itu cuma lu doang atau ada lagi? Gue sama email dong. Yang lain nggak ngeliat? Enggak. Terus FYI pas kita bangun itu, pas dia nangis itu ya, gue juga bangun bentar itu, gue lihat emang terang. Ruangan tuh lighting semua nyala. Udah gue marah, ini siapa yang belum matiin lampu gitu, gue gituin kan. Dan situ email cuma nangis, katanya takut kata dia. Email nggak cerita tapi di situ ada apaan. Jadi si Boni mikirnya cuman nih kayak email nangis gitu. Padahal di situ samping dia ada nenek-nenek lagi ada mbak-mbak ngelus dia. Guks banget sih Iya. Ya udah, sampailah hari terakhir nih syuting. Di situ ada syuting yang memang benar-benar ger. Gue ngerasa syuting terakhir tuh syuting sakral banget. Kenapa?
Karena gue ngerasa hari terakhir gue syuting itu rame banget yang nonton. Anjir, rame banget yang nonton, sumpah. Maksudnya gimana? Jadi kan gitu syuting kebetulan memang waktu itu nggak tahu kenapa ya. Itu di hari Jumat. Terus ya hari baik lah. Terus syutingnya itu agak molor tapi narsumnya datang. Tapi narsum yang di terakhir itu ada yang nyeritain memang lumayan pahit ya, cerita-ceritanya itu lumayan ngena di hati. Terus kayak gue ngerasa yang nonton rame banget. Terus ada beberapa kejadian horor juga yang udah ceritain sama Boni itu. Oh iya. Dan pada hari terakhir itu gue ngerasa, bukan gue ngerasa ya, gue sekeliber mata tuh kan, sekeliling juga kaca kan. Itu penuh banget yang lewat, anjir. Itu penuh banget yang lewat, penuh yang nonton. Jadi gue ngerasa kita podcast ini ditontonin sama banyak makhluk, anjir. Enggak kita doang yang di ruangan ini. Itu pas maghrib bener-bener gue ngerasa ya. Sampai akhirnya di narsum terakhir banget itu Mas siapa ya? Ada yang dari Tegal tuh kalau nggak salah datang. Kita kan ngobrol-ngobrol lama, syuting mulai jam 8 apa jam 9. Kita molor banget tuh terakhir tuh. Baru tuh. Suasananya banget kayak anjir nih kemalaman gak sih syuting? Itu udah nggak enak banget, suara anjing udah nggak. Nih ya dari hari pertama ya. Dari hari pertama gue nggak pernah denger suara anjing. Dan hari terakhir Hari terakhir kita syuting kemalaman itu anjing udah gonggong-gonggong. Dan itu nggak cuma satu anjing ya, maksudnya. Jadi anjing itu kayak ngelilingin joglo kita, anjir. Lolongan anjing ini sering lah gue denger di Bangka kan ya. Ini gue tahu lolongan yang bukan anjing kawin, bukan. Lolongan dia nandain sesuatu gitu. Ya gue tau lah bedanya. Terus gue nge-host juga udah nggak konsen kan ya. Anjir, ayo cepet udah selesai kita istirahat. Ini syuting terakhir banget, berat buat gue rasa. Sampai di tengah syuting gue lihat email itu udah ngeliatin kita syuting podcast, tapi dia senyum gini, tapi dia udah mainin rambut gini nih. Dan dia nggak pernah mainin rambut seaneh itu gerakannya. Kayak anjir begini. Udah mainin rambutnya. Tapi dia sambil senyum. Lagi syuting, gue cut dulu. Cut. Kamu ngapain senyum-senyum? Gue gituin. Terus dia kayak kaget. Enggak. Setelah dia. Gue ngeri dia kenapa-napa. Iya. Sampai gue cut dulu syutingnya. Kamu ngapain senyum-senyum? Gue gituin. Anjir. Iya. Parah banget. Dia udah gini-gini deh ngeliatin gue syuting, anjir. Itu paling serem tuh. Nah, terus sampai gue cut dulu, gue sentak gitu kan biar dia kaget kan. Gue percaya biar ada sesuatu yang lu ngapain lu. Dia kesadar kan langsung gue nggak mau ngapain kata dia. Kenapa dia bingung kan. Nggak apa-apa lanjut kata gue. Yaudah lanjut. Lo anak-anak lempeng-lempeng aja sih di sana. Gue nggak tahu Boni itu ternyata Boni cerita yang gue denger dia sampai ini ya. Iya, tarik ya. Kedorong. Nah itu email tuh udah begini. Udah senyum-senyum sambil mainin rambut. Gue tuh 5 tahun sama email, maksudnya nggak pernah dia mainin rambut begitu. Baru pertama kali lu lihat. Baru pertama kali gue lihat dia mainin rambut begitu, anjir. Gue sih kalau misalnya dapet kejadian kayak gitu mah gimana ya? Udah nggak bisa kebayang sih Lang. Ya tapi semua yang gue alamin yang gue ceritain tadi, ya anjir seru sih. Maksudnya gue dapet pengalaman yang gue puas banget. Sumpah gue puas banget ke Semarang kemarin. Dan nanti juga lu bakal podcast ya ke Jogja. Iya, ke Jogja. Sama lagi rumah Joglo juga ya. Ke Jogja. Rumah Joglo juga ya? Joglo juga. Mantap. Oke, Lang. Ini kan berarti di roadcast kali lu di Semarang ini kan ada beberapa versi ya. Ya. Dan yang awal pertama kali Boni udah cerita tuh yang di gua. Terus Mas Tian juga hari ini juga baru tayang. Iya, Mas Tian tuh udah cerita juga di channel kita. Nah, gue cerita di dan lu cerita di sini. Dan nanti bakal ada versi lanjutannya nggak Lang di lonceng? Kayaknya ya di lonceng kayaknya ada sih, mungkin Barara atau email mungkin. Tapi yang udah diceritain email sih tadi udah gue ceritain sih. Iya, tapi kan belum semuanya. Benar. Maksudnya si
Mbah ini kan masih belum tahu nih. Iya. Seluk-beluknya siapa. Dan- Nah sama si Ari ini yang ngalamin Iya, Ari juga belum. kan belum. Tapi Ari kayaknya nggak ada terlalu dia, nggak ada beberapa. Tapi kan dia sering ngalamin sama Boni. Maksudnya Iya. kan dia dempetan terus. Iya sih. Boni ya banyak ya. Iya. Boni tuh aneh anjir, bengang-bengang mulu setiap di Semarang. Dan tuh. masalahnya apa ya? Bisa dibilang ini narsumber juga ngalamin. Ya, Narsum ngalamin banyak. Salah satunya yang rumah dinas ya. Itu yang sampai semua. Yang kita syuting kayak suara gemuruh di Iya. atas. Itu kayak ada yang loncat ke atas atap terus kayak kayak runtuh gitu loh. Anjir. Sama ini pas ketika Boni cerita ketika lo lagi syuting, itu angin kencang banget. Oh, itu. Naik sampai mau jatuh. Iya. Nah, itu gue nggak tahu ya. Maksudnya itu kan ruangan kita tutup. Masalahnya kok angin bisa ngebuat lighting lu ini. Nah, itu ternyata si Mas Tian dari luar ngeliat ada sesuatu tuh memang. Oh. Mas Tian yang ngeliat tuh. Jadi jawabannya ada di Mas Tian tuh Iya. kenapa lighting. Jadi itu tuh lightingnya yang pertama jatuh dan lighting nimpa kamera. Sebenarnya Iya. bukan kamera yang jatuh. Lighting yang pertama kan, kali yang jatuh. pertama kali, Iya. Iya. Karena itu bener-bener ya gue ngeliat jelas gitu lightingnya yang jatuh dan nimpa kamera, bukan kameranya yang jatuh. Oh, Nah, yang ternyata ada sesuatu tuh kejadian yang kenapa bisa lighting gue jatuh. Mas Tian yang lihat. Ternyata Oke. dari luar dia ngeliatnya. Posisi Jadi sama dia lagi di luar ya. Kita kan lagi di dalam syuting, dia Iya. lagi di luar. Ah. Dan dia ngarah pas banget lagi ngarah ke dalam. Kan itu kaca semua kan? Iya, iya. Dia lagi ngeliat ke dalam, jadi kelihatan sama dia. Dia langsung masuk kan, panik tuh dia. Oke, Lang, thank you banget nih. Lu udah mau datang dan mau melengkapi cerita dari Sama-sama. Boni ini. Dan mungkin kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, kalian bisa langsung aja nonton di YouTube-nya si Gilang, ya Lonceng Misteri lah. Mungkin kalian juga udah pada tahu semua Lonceng Misteri ini apa gitu. Nah, Lang, sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan nggak buat temen-temen lu yang nonton cerita lu pada malam kali ini? Gue pesen kalau yang tahu resortnya, tolong jangan di-spill di Iya, komen namanya ya. Karena biar gimana pun, itu resort gue akuin bagus banget. Dan enak tempatnya. Enak. PW, gue pengen balik lagi ke sono buat liburan. Kalau emang ada waktu, ada kesempatan. Buat lo orang yang suka sejarah lah, buat yang suka yang Klinik-klinik lah ya. iya, buat suka yang nuansa-nuansa adat gitu, Iya. cocok banget asli. Tapi kalau yang udah tahu gitu lokasinya ini, soalnya ya gampang sih sebenarnya ketebaknya. Tapi gue minta jangan Iya. spill di Ya komen. mungkin kalau misalnya udah pada tahu, cukup tahu aja Nah, gitu. jangan Cukup spill di tahu, komen jangan ya. di-spill di komen. Soalnya kan kita juga nggak mau apa ya, kayak mematahkan rezeki orang. Iya, Ini ada kan cuma apa-apa. membagi pengalaman doang. Dan di sini juga Gilang berbagi, tidak mendeskripsikan bahwa tempat itu jangan didatengin. Di sini kan lu menceritakan ya sebuah pengalaman doang. Gue dari awal bilang enak tempatnya. Iya. Enak tempatnya. Paling itu aja sih. Udah, itu aja lah. Iya. Itu Oke. aja paling pengalaman gue. Oke, mungkin itu aja. Gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.